Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syukralillah ma ba'd. Tiada kata yang pantas kita senantiasa ucapkan di setiap harinya melainkan ucapan pujian syukur kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana di setiap hari, di setiap waktu, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala tidak pernah luput memberikan nikmatnya kepada kita sehingga kita mampu menjalani kehidupan dunia ini dalam keadaan di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Tidak lupa pula kita haturkan, kita kirimkan salawat beserta salam kepada pangkuan junjungan Nabi besar kita Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa memperjuangkan agama Islam dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, atau dalam kata lain minal zulumati ilan nur au ila siratim mustaqim. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terlebih dahulu saya perkenalkan diri. Saya atas nama Amhar Gani, program studi manajemen dakwah Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri IAIN Kendari. Di sini saya akan memaparkan hasil PPT saya dari program mata kuliah ilmu alamiah dasar dan ilmu budaya dasar. Nah, saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil PPT yang telah saya cari di dalam jurnal mengenai pembahasan tentang akomodasi Islam terhadap budaya lokal. Akomodasi adalah suatu proses penyesuaian sosial dalam interaksi antara pribadi dan kelompok-kelompok manusia untuk meredahkan pertentangan. Nah, dilihat dari pengertian ini bisa kita ambil contoh seperti bermusyawarah. Nah, di mana musyawarah ini adalah salah satu bentuk budaya dalam memerdekakan pertentangan dan menggabungkan pendapat yang satu dengan pendapat yang lainnya. Nah, dari sini kita bisa mengambil ibrah dari ini semua, bahwasanya akomodasi antara budaya dan Islam itu berkaitan erat. Di mana kita lihat di dalam dunia beragama, untuk menentukan suatu hukum itu perlu adanya bermusyawarah, dan ini sudah menjadi kebudayaan bagi manusia. Kita masuk di poin pertama, yaitu dialektika hukum Islam dan budaya lokal. Pada dasarnya ajaran Islam banyak mengadopsi tradisi orang Arab, kemudian diintegrasikan menjadi bagian dari ritual Islam, baik berupa ritus sosial kemasyarakatan, politik, ekonomi, dan hukum. Nah, di dalam ritual keagamaan seperti ibadah haji, umroh, pengagungan terhadap Ka'bah, kesucian bulan-bulan haram, dan menentukan dan pertemuan umum pada hari Jumat. Ini merupakan contoh-contoh ritus Arab yang diadopsi oleh Islam setelah dimodifikasi melalui ijtihad maupun wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa peneliti yang meneliti tentang akomodasi Islam tersebut. Nah, di sini ada penelitian Hashmi. Menurut Hashmi, ada beberapa tradisi yang telah diadopsi dari masyarakat Arab pra-Islam, diantaranya nikah daulah. Pernikahan model ini diawali oleh pihak laki-laki mengajukan pinangan terlebih dahulu dan disyaratkan ijab kabul. Nah, model pernikahan daulah ini kemudian dilanjutkan dan diterima sepenuhnya seperti yang terdapat di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 235. Nah, di samping itu perceraian atau raj'i dan bad'in juga berlaku bagi masyarakat Arab pra-Islam. Kemudian dua jenis perceraian ini diadopsi Islam dengan sedikit modifikasi.
dari hasil penelitian yang dilakukan Hasmi dapat disimpulkan bahwasanya kebanyakan hukum-hukum yang menyangkut perdata dan pidana di kemudian penelitian yang kedua adalah penelitian Khalid Abdul Karim, di mana di dalam penelitian Khalid Abdul Karim menunjukkan bagaimana Islam mengakomodir budaya lokal untuk dijadikan sebagai bagian doktrin keagamaan. Jauh sebelumnya Hasanuddin Hasmi juga telah melakukan penelitian yang sama. Meskipun lebih fokus pada masalah-masalah hukum, kedatangan Islam tidak menghapus semua budaya yang telah mengakar dalam kehidupan bangsa Arab. Namun, justru melakukan akulturasi dan enkulturasi dengan budaya setempat yang lebih memungkinkan adanya penerimaan masyarakat secara inklusif terhadap Islam. Kemudian contoh-contoh keindahan akulturasi budaya dengan agama Islam. Nah, ketika pada zaman Hindu kita mengenal wayang dengan kisah Mahabharata dan Ramayana yang penuh dengan konsep Hindu yang Trimurti atau tiga dewa. Pada masa Wali Songo, wayang tak serta-merta diberangus dan digantikan oleh budaya Islam seperti gambus dan lain sebagainya. Malah mereka mengkonsepsikan dewa sebagai aparatur Tuhan dan bukan lagi sebagai konsep Tuhan yang mereka buat dalam lakon Dewa Ruci. Ada lagi yang unik. Jika kita berziarah ke makam Sunan Kudus pada saat itu dan masuk di dalam Masjid Kudus, kita akan melewati sebuah gapura dalam bentuk candi ataupun atap masjid yang berundak. Sunan Kudus tidak merusak candi yang telah dibangun, namun justru memfungsikan candi itu sebagai gapura menuju Masjid Kudus. Dengan demikian, warga Kudus yang dulunya beragama Hindu merasa tersanjung dengan kerendahan hati Sunan, dan kemudian agama yang terkenal berbasiskan toleransi, yakni Islam. Saudara-saudara sekalian, dari berbagai macam penjelasan yang telah saya sampaikan tadi, kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya Islam dan budaya lokal adalah dua hal yang memang berbeda. Namun dari keperbedaan itu kita tidak bisa memisahkannya, di mana pesan-pesan kebaikan yang termuat dalam ajaran agama tidak akan sampai kepada manusia tanpa adanya budaya. Nah, budaya ini menjadi wadah untuk mengembangkan agama Islam seperti pada masa Wali Songo. Saudara-saudariku sekalian, penetrasi agama terhadap beberapa tradisi tidak serta-merta menghilangkan tradisi masa lalu. Meskipun masyarakat menerima ajaran Islam secara sebagai keyakinan, tradisi masa lalu tetap berdiri kokoh di tengah-tengah globalisasi modern kedatangan Islam. Karena kedatangan Islam memberikan pengaruh terhadap nilai-nilai adat. Pergeseran nilai-nilai adat pasca masuknya Islam dari kepercayaan lokal menilai keagamaan memberikan warna tersendiri tanpa mengubah bentuk sistem adat. Pengumpulan hukum Islam dan budaya lokal merupakan proses timbal balik yang produktif dan kreatif, sehingga tradisi tidak berdiri sendiri tetapi terkait dengan keyakinan, pengetahuan, pengalaman atau realitas dan kondisi spiritualitas sebagai unsur-unsur religiositas. Terakhir, saya ucapkan terima kasih kepada saudara-saudari sekalian. Semoga apa yang dapat saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua pada umumnya dan terutama kepada diri saya pribadi. Syukron jazakumullahu khairan atas perhatiannya. Akhirul kalam, minallahi musta'an wa lahi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.